Halo Sobat DRV, ketemu lagi sama saya Dr. Rosi Cynthia Martasari, spesialis andrologi. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang bagaimana untuk tetap bugar dan sehat secara seksual di usia 40 tahun. Nah, yang pertama adalah keep your life healthy. Jadi kita harus menjaga gaya hidup yang sesehat-sehatnya. Gaya hidup yang sehat itu seperti apa? Tentunya kita mulai dari makanan. Makanan yang harus kita makan itu harus kita perhatikan betul untung ruginya dan manfaatnya bagi tubuh. Dan kita harus menjaga makanan yang kita makan supaya bisa memberikan efek yang baik bagi tubuh, bukan sebaliknya. Makanan yang memberikan efek yang baik bagi tubuh tentu saja adalah sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak antioksidan dan banyak vitamin. Seperti apa buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung banyak vitamin? Tentu saja semua itu sudah diberikan label oleh Yang Maha Kuasa. Pilihlah sayur dan buah-buahan yang mengandung warna yang mencolok. Misalnya terong, kemudian wortel, kemudian semangka, yang memiliki warna yang mencolok mata secara alami, bukan secara buatan. Karena bahan-bahan tersebut mengandung banyak sekali antioksidan yang berguna bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya, makanan apa yang perlu dihindari? Pada dasarnya, di usia 40 tahun ke atas, isi piring kita tidak boleh lagi karbohidrat kompleks, misalnya nasi yang setengah piring, tetapi kita harus substitusi atau mengganti nasi yang setengah piring tadi dengan sayur atau buah yang harusnya mengisi setengah piring dari piring kita. Jangan sampai sayur atau buah itu hanya 1 lembar atau 2 lembar saja sebagai hiasan. Nah, pertama kita harus pikirkan sayur dan buah dulu kita isi ke piring kita, setengah piring. Kemudian sisanya kita bisa isi dengan protein dan karbohidrat sedikit atau lemak dengan jumlah yang sedikit. Selanjutnya, protein apa yang baik untuk kesehatan dan menghindari permasalahan seksual. Jadi protein yang baik adalah protein-protein yang banyak mengandung omega 3, misalnya daging ikan. Kemudian telur boleh asal jangan terlalu banyak kuning telur. Kemudian protein yang lain ayam, asal ayam-ayam yang memang dikembangbiakan seorganik mungkin. Dan kalaupun daging merah, kita jangan mengkonsumsi daging merah secara berlebihan. Konsumsilah jarang-jarang atau sekali-sekali saja. Kemudian kurangi makanan-makanan yang diawetkan. Yang diawetkan misalnya makanan-makanan yang diasapkan, kemudian makanan-makanan yang diasinkan, atau makanan-makanan yang dikaleng, berada di kaleng, atau yang melewati proses pengolahan. Misalnya sosis, kemudian misalnya dendeng yang melewati proses pengolahan dan tentu saja pewarnaan supaya makanan tersebut awet dan menarik. Itu tentu saja bukan makanan-makanan yang baik buat tubuh. Kemudian sekali lagi kita kembali lagi sealami mungkin, se-raw mungkin makanan kita, dan pilihlah yang memang benar-benar diolah dengan baik. Jangan terlalu banyak digoreng atau menggunakan terlalu banyak minyak. Nah, kemudian selain itu tips kedua adalah menjaga kebugaran. Menjaga kebugaran sekali lagi yang pertama adalah jangan mager. Jangan sampai kita melewatkan waktu kita dengan duduk lama dalam suatu waktu yang lama di dalam satu hari, yang kita sering sebut dengan sedentary life. Apalagi di depan komputer atau di depan TV. Kita harus bisa aktif bergerak, entah itu jalan kaki, entah itu lari, entah itu bersepeda, asal dilakukan dengan dosis yang pas dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah melakukan olahraga secara teratur. Olahraga yang dilakukan secara teratur 30 menit sebanyak 3-5 kali seminggu, asalkan tidak lebih dari 150 menit per minggu, akan sangat membantu kita secara keseluruhan, menjaga kesehatan secara keseluruhan, dan pada beberapa penelitian dapat meningkatkan hormon testosteron. Nah, jadi kita harus tetap menjaga gaya hidup yang sehat dan tentunya jangan lupa berolahraga. Olahraga ada 2. Olahraga yang fungsinya untuk exercise, misalnya yang
olahraga yang kita kenal dengan olahraga kardio, misalnya lari, treadmill, jalan cepat, kemudian bersepeda, itu bisa kita lakukan untuk menjaga kardio kita juga. Namun ada olahraga yang dikhususkan untuk exercise atau menjaga kebugaran seksual. Olahraga yang dimaksud adalah beberapa diantaranya adalah yoga dengan gerakan-gerakan yang tertentu, atau olahraga yang lebih sering kita kenal dengan sebutan pelvic floor exercise, atau bahasa awamnya adalah Kegel exercise. Olahraga ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kekuatan otot-otot dasar panggul, karena otot-otot dasar panggul adalah kunci dari kesehatan reproduksi seseorang. Bisa memperbaiki fungsi ereksi baik pada wanita maupun pada laki-laki. Tips yang keempat adalah menjaga diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan tidur malam, kebiasaan merokok, kebiasaan menggunakan atau memakai obat-obatan, atau suplemen-suplemen yang sebenarnya tidak direkomendasikan, atau kebiasaan minum alkohol dalam jumlah yang besar. Itu akan sangat mengganggu fungsi kesehatan secara umum dan akan mengganggu fungsi seksual secara umum. Demikian tips dan trik dari saya. Terima kasih. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.